Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak Ustaz, Ustaz ingin ingatkan antum kembali dalam proses pembelajaran ini. Ustaz harapkan antum bisa lebih serius, terutama jika ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru antum. Hendaknya antum dapat mengerjakannya dan mengumpulkannya dengan pengerjaan yang baik. Jadi anak-anak Ustaz, jika ada tugas hendaknya antum segera mengumpulkan. Jangan antum karena pembelajaran kita dengan menggunakan sistem daring, antum bermudah-mudah untuk tidak mengumpulkan tugas. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya dan kewirausahaan kelas 10, yaitu tentang perencanaan usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Ya anak-anak Ustaz, jadi masalah transportasi ini ya, ini sudah menjadi kebutuhan kita ya. Salah satu contoh, antum juga jika ingin ke sekolah butuh transportasi ya. Antum mau pergi juga butuh transportasi, mau ke pasar ya, mau ke rumah teman ya. Baiklah, pada masa awal peradaban manusia menggunakan cara paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Manusia menggunakan kemampuan tubuh untuk berpindah maupun memindahkan barang, yaitu dengan berjalan kaki serta menjinjing dan memikul barang bawaan di bahunya. Cara bawa tersebut hanya dapat digunakan untuk membawa barang yang tidak terlalu berat. Pada masa itu, barang utama yang dibawa adalah hewan buruan. Hewan buruan yang lebih berat dibawa dengan cara mengikat kaki hewan pada sebatang kayu, kemudian batang kayu tersebut dipikul oleh dua orang. Cara lain adalah dengan menggunakan batang-batang kayu untuk meletakkan barang bawaan dan menarik batang tersebut. Kemudian manusia mulai menggunakan tenaga hewan untuk alat transportasi darat. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Kalau zaman dahulu untuk sebuah transportasi kayaknya membutuhkan usaha yang sangat Ustaz, butuh tenaga yang besar untuk bisa ya mengangkat atau membawa barang-barang ya, karena belum majunya teknologi. Perkembangan peradaban menuntut manusia untuk terus memanfaatkan pikiran, kreativitasnya dalam membuat berbagai alat transportasi sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan bahan di sekitar. Pada masa lalu, untuk mengarungi sungai, bangsa Mesir membuat perahu yang terbuat dari batang tumbuhan papirus. Sementara bangsa yang hidup di hutan tropis membuat perahu dari batang pohon kayu keras. Dan bangsa-bangsa di wilayah Asia menggunakan bambu untuk membuat rakit. Teknologi transportasi terus berkembang dengan ditemukannya roda pada 3.500 tahun sebelum Masehi. Teknologi layar pada 3.100 tahun sebelum Masehi, dan penemuan teknologi sambungan kayu kemudian diikuti penemuan-penemuan baru seperti teknologi pembuatan jalan atau kanal laut, teknologi balon udara, teknologi mesin uap, rel kereta api, pesawat udara,
dan berbagai penemuan lainnya. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini kita dapat perhatikan ya, betapa kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan ya, pada zaman-zaman sebelum kita sekarang ini ya, hal-hal seperti ini sangat sulit ya, dan sangat berat. Jika antum ya ingin mengangkat barang yang besar, antum susah. Tapi sekarang ya, kita tidak mengalami kesusahan karena sudah ada teknologi-teknologi yang dapat membantu kita ya, terutama dalam transportasi. Jika antum ingin ke sekolah, sebagai contoh, antum tidak perlu membutuhkan waktu yang lama karena antum sudah memiliki sepeda motor ya. Berbeda pada zaman dahulu hanya harus berjalan kaki ya, ataupun naik sepeda ya. Sekarang kita bisa mempersingkat waktu dengan kemajuan teknologi, alat-alat transportasi yang sudah ada. Pada abad ke-14 ya, menurut Lontarak 1 ya, Babat Lagaligo, orang Ara, Tanah Lemo, dan Bira di Indonesia telah membuat perahu pinisi, yaitu perahu layar yang pada masa itu digunakan untuk perdagangan antar pulau serta mengarungi samudra hingga Cina dan Mesir. Nah, kalau ini kita lihat transportasi laut ya anak-anak Ustadz ya, sudah menemukan ya perahu berlayar. Awal abad ke-19 teknologi kapal uap ditemukan sehingga pergerakan kapal tidak lagi tergantung pada angin, melainkan bergerak karena tenaga uap yang menggerakkan kincir pendayung. Jadi berbeda ya, walaupun dulu ya ditemukannya layar pada perahu sudah mempermudah, ternyata ada yang lebih, teknologi yang lebih hebat lagi ya, yaitu ditemukannya kapal uap ya, yang dapat menggerakkan kapal ya dengan mesin uap, tenaga uapnya ya, menggerakkan kincirnya. Pada masa itu teknologi lokomotif uap digunakan untuk transportasi bahan tambang dan manusia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 teknologi sepeda, motor, mobil, dan pesawat terbang berkembang dengan pesat. Kebutuhan perpindahan manusia yang terus meningkat didukung dengan kemajuan teknologi mekanik, elektronik, dan digital mendorong berkembangnya sistem transportasi hingga saat ini. Nah, seperti yang Ustaz katakan tadi ya, untuk transportasi darat ya kita ada sepeda, motor, mobil ya, kemudian udara ada pesawat terbang ya, yang kita bisa menghemat waktu kita ya dalam sebuah perjalanan karena kemajuan teknologi tadi. Baiklah anak-anak Ustadz, itu adalah di sini ada satu contoh. Ini sebuah transportasi ya, alat transportasi yang menggunakan hewan ya. Ini transportasi darat ya. Mungkin anak-anak Ustadz saat ini ya sudah tak menemukan lagi sistem transportasi seperti ini ya. Kalaupun antum pergi ke daerah-daerah ya, sudah sangat jarang sekali kita bisa menemukan model transportasi seperti ini ya. Ya mungkin kalau ada pun sudah jarang digunakan ya, hanya sebagai peninggalan-peninggalan yang sudah tidak digunakan lagi. Berikut ini adalah teknologi transportasi udara
yaitu pesawat terbang, ya, transportasi udara. Anak-anak Ustadz, ya, mungkin anak-anak Ustadz semua sudah merasakan bagaimana rasanya, ya, berada di dalam pesawat, ya, dengan kecepatan yang tinggi, berada di atas udara, ya. Transportasi ini juga sangat cepat, ya anak-anak Ustadz, ya. Ya, antum bisa lihat nanti, cari berapa kira-kira kecepatan pesawat ini saat terbang. Oke anak-anak Ustadz, itu adalah rakit transportasi air, ya, rakit. Ya, kalau ini kita sering lihat di daerah, ya, di Indonesia masih banyak, ya anak-anak Ustadz. Ini rakit di sungai-sungai terutama, ya, untuk menyeberang sungai, ya. Oke. Transportasi secara prinsip adalah proses perpindahan orang atau barang. Perpindahan dapat menempuh jarak yang dekat, sedang maupun jauh. Contoh-contoh alat transportasi yang telah dibahas adalah perpindahan untuk jarak yang jauh, ya, pesawat terbang tadi anak-anak Ustadz, ya, seperti dari tempat berburu ke tempat tinggal, dari satu kota ke kota lain, maupun dari satu negara ke negara lain. Pada keseharian terdapat alat transportasi atau alat bantu perpindahan jarak sedang, diantaranya tangga berjalan atau eskalator, ban berjalan atau ekskavator, atau papan yang dipakai untuk meluncur dari dataran tinggi, ya. Oke, ini contoh anak-anak Ustadz, ya. Nah, kalau antum semua saya rasa sudah tak asing lagi dengan benda-benda ini, alat-alat ini, ya. Ya, ada eskalator, ya, mungkin antum yang suka ke mall ini selalu ada, ya anak-anak Ustadz. Atau mungkin ada di antara anak-anak Ustadz yang rumahnya sudah pakai eskalator, ada, ya anak-anak Ustadz. Masya Allah, ya. Nih, ya, ada juga ekskavator, ya. Ini tadi anak Ustadz, ya, papan luncur, ya, ini biasa, ini di daerah padang pasir, ya anak Ustadz. Ini sebagai, saya rasa ini cuma sebagai permainan saja, ya. Oke, sekarang anak-anak Ustadz, coba antum perhatikan, ya, perpindahan jarak dekat orang atau barang yang ada di sekitar antum, ya. Kalau kita perhatikan, ya, perpindahan jarak pendek atau yang dekat, ya, kita bisa dengan berjalan kaki, ya anak-anak Ustadz. Sedangkan yang jauh, ya, sedangkan untuk barang tidak dapat berjalan sendiri. Maksudnya anak-anak Ustadz, kalau antum membawa sebuah barang, ya, antum butuhkan alat transportasi, ya, yang nggak bisa antum pikul, ya, akan semakin menyulitkan antum. Pergerakan pada jarak yang pendek, manusia dapat bergerak sendiri dari satu titik ke titik lain, ya, dengan berjalan kaki tadi anak-anak Ustadz. Berbeda dengan barang, sedekat apapun jaraknya dibutuhkan sarana transportasi yang membantu perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi anak-anak Ustadz kalau mau membawa barang atau membawa sebuah peti, misalnya contoh, antum butuhkan peralatan, ya, atau alat yang bisa mempermudah antum. Bisa Ustadz anak pikul, bisa kalau antum kuat, tapi Ustadz rasa itu akan menyulitkan antum jika jaraknya jauh, ya. Sebuah contoh sederhana anak-anak Ustadz adalah membawa beberapa buah gelas berisi air minum dari dapur ke ruang tamu dengan menggunakan baki, ya. Baki merupakan sarana transportasi yang digunakan
untuk perpindahan gelas dari dapur ke ruang tamu. Kemudian pada kegiatan menimba air di dalam sumur. Anak-anak Ustadz ini mungkin antum juga sudah tak mengalami lagi bagaimana menimba air dari dalam sumur. Ya, zaman antum saat ini, ya antum tinggal putar keran aja sudah keluar airnya. Ya, kalau Ustadz masih mengalami ya bagaimana menimba air dari dalam sumur. Wadah air yang diturunkan dengan bantuan tali atau dan katrol dapat disebut dengan alat transportasinya. Baki membantu perpindahan secara horizontal, sedangkan wadah air, tali, dan katrol membantu perpindahan secara vertikal. Ya, anak-anak Ustadz. Nah, mungkin antum bisa tanya nih sama Abi ya, antum ya kira-kira di mana nih yang bisa masih ada ya menimba air dari dalam sumur. Ya, saya rasa sekarang sudah sulit sekali ya, rumah-rumah sudah tak punya sumur lagi saat ini ya. Nah, itu termasuk alat transportasi ya anak Ustadz untuk mempermudah kita ya. Jadi ada katrolnya ya. Baiklah, Ustadz lanjutkan. Nah, ini gambarnya anak Ustadz. Kalau ini anak Ustadz ya mungkin ya sering melakukannya ketika ada tamu. Coba antum bayangkan ketika antum membawa gelas sebanyak ini tanpa baki, tentulah akan menyulitkan antum ya, tentu menyulitkan ya. Atau antum bisa, tapi antum dapat mengerjakannya berulang-ulang ya. Antum bawa 2 gelas dulu, bawa 2 gelas dulu. Tetapi dengan adanya alat ini ya, ada sebuah baki, antum bisa membawa sekaligus ya, banyak. Nah, ini dia anak Ustadz. Nah, ini sumurnya, kemudian ini ada katrolnya, roda penggeraknya ya, kemudian ada embernya atau timbanya ya. Nah, ini antum masukkan ke dalam sumur, kemudian akan antum tarik lagi ketika sudah berisi air ya. Ya anak Ustadz ya. Mungkin antum ada juga ya yang pernah atau mungkin nggak pernah sama sekali. Oke, perpindahan objek pada prinsipnya melibatkan beberapa unsur anak Ustadz. Objek yang akan dipindahkan, wadah atau tempat objek itu berada, medan yang dilalui, sistem sumber tenaga yang menggerakkan perpindahan tersebut, serta pengendali perpindahan tersebut. Pada kegiatan membawa cangkir dengan baki, objek yang berpindah adalah cangkir berisi air. Baki adalah tempat menaruh objeknya. Medan yang dilalui adalah lantai rumah, sedangkan sumber tenaga dan pengendalinya adalah orang yang membawa baki. Kegiatan menimba air sumur adalah memindahkan objek air dengan wadah air, dengan sumber tenaga dan pengendali orang yang menimba, dengan bantuan sistem tali dan katrol. Contoh yang lain ya, seorang pedagang telur mengangkat 1 peti telur dari tokonya ke dalam mobil. Pada kegiatan tersebut, telur merupakan objek yang dipindahkan. Peti adalah wadah dari objek, medan yang dilalui adalah jalan yang dilalui, dan sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga manusia, yaitu tenaga pedagang telur. Kemudian telur tadi dibawa dengan mobil ke rumah pembeli. Maka pada kegiatan transportasi ini, telur di dalam peti adalah objek yang dipindahkan. Mobil adalah sarana di mana objek ditempatkan. Medan yang dilalui adalah jalan, dan sumber tenaga yang digunakan adalah sumber tenaga mesin mobil dengan pengendali manusia. Anak-anak Ustaz ya. Jadi dalam prosesnya itu antum harus pahami ya, seperti contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi.
Baiklah, karakter atau keadaan dari setiap unsur berpengaruh pada cara kerja keseluruhan dari sistem transportasinya. Cangkir berisi air berbeda dengan air minum dalam kemasan. Nah, Ustaz ya. Itu perlu antum pahami, cangkir yang di dalam yang berisi air tentunya beda dengan botol minum yang dalam kemasan. Maka cara pemindahannya juga akan berbeda. Membawa baki dengan beberapa cangkir berisi air akan lebih berhati-hati daripada antum membawa baki dengan beberapa air minum kemasan, karena air minum kemasan tidak memiliki risiko tumpah. Ya. Kalau antum perhatikan, air minum kemasan itu kan sudah di packing, udah dikemas ya dengan tutup yang ketika terjatuh ya tidak akan tumpah. Ya, antum pastinya lebih berhati-hati ketika membawa cangkir berisi air, karena tutupnya bisa saja cangkirnya bertutup tapi akan mudah tumpah ketika jatuh. Ya, perpindahan air minum dalam kemasan juga dapat dibawa tanpa menggunakan baki. Ya. Misalnya antum menggunakan kardus misalnya, tumpuk-tumpuk dalam sebuah kardus, ya, karena air dalam kemasan tidak akan tumpah. Perpindahan telur pun begitu, ya, membutuhkan pertimbangan yang matang karena telur memiliki karakteristik ya yang ringkih dan mudah rusak, mudah pecah. Jika sejumlah telur akan dipindahkan dengan gerobak melalui jalan berbatu, telur harus disimpan pada wadah yang dapat melindungi telur dari guncangan agar telur dapat tetap utuh sampai di tempat tujuan. Ya. Juga harus berhati-hati. Bahkan telur ini lebih rentan sekali ketika dia terantuk, bisa retak dan pecah. Ya, anak-anak Ustaz. Jadi kita harus perhatikan karakter juga dari benda yang akan dibawa. Nggak bisa kita samakan, ya. Antum bawa satu benda, ya, air dalam cangkir, kemudian air kemasan, antum perlakukan sama cara membawanya, ya, tentulah antum akan mengalami kesulitan. Oke, anak-anak Ustaz, ini alat transportasi, ya, ada kita bisa lihat transportasi barang, jarak yang dilaluinya, kemudian antum tentukan dekat, sedang, atau jauh, ya. Kemudian kita perhatikan medan yang dilaluinya. Tengok antum mau melewati daratan, ya, atau air, menyeberangi sungai, atau menyeberang lautan, ya, atau melalui udara. Kemudian sistem penggerak, ya, menggunakan katrol, gigi roda, atau yang lain. Sistem kendalinya, nah di sini bisa manusia atau komputer secara otomatis, ya. Tinggal antum enter saja kalau pakai komputer bisa bergerak. Sumber tenaga, nah ini bisa hewan, manusia, listrik. Nah tadi ada contoh ya transportasi yang pakai hewan, ya, anak Ustaz ada gambar tadi. Kemudian jenis barang, ya, ini banyak sekali, ya, bisa telur, botol, buah, ya, atau jenis-jenis yang lainnya. Nah ini harus kita perhatikan, ya, anak-anak Ustaz. Nah ini petanya, peta tentang alat transportasi. Ini barang, ya, anak Ustaz, khusus untuk barang, ya. Baiklah anak Ustaz, sampai sini kira-kira antum memahaminya, atau ada yang ingin antum tanyakan kepada Ustaz? Oke. Ya, ini kemudian kita peta pikiran tentang medan yang dilalui oleh alat transportasi atau barang. Ya, medan yang akan dilalui. Ya, bisa daratan. Ya, di daratan ini tentunya, ya, karakter jalannya juga
akan berbeda-beda. Ya, antum bisa lihat jalan setapak yang sangat kecil sekali, kemudian bisa menjumpai tanjakan berbatuan, sudah tanjakan berbatuan, ya tentu kita akan pikirkan seperti apa kita akan membawanya. Kemudian lantainya keramik, kalau lantainya keramik, licin, ya, rata, atau yang lainnya. Kemudian jika air, ya, bisa antum lihat, yaitu bisa antum perhatikan, ya, melalui sungai, danau, atau laut, ya, atau hanya menyeberang sungai saja, atau danau, ya, ataupun lautan. Kemudian udara, ya. Begitulah anak-anak Ustadz, ya, kira-kira, ya, ini mengenai medan, ya, mengenai medan yang akan dilalui, ya, jika kita membawa sebuah barang. Ini yang perlu antum pikirkan. Oke, anak-anak Ustadz, di sini ada tugas, ya, anak-anak Ustadz. Ini tidak usah berkelompok, ya. Yang Ustadz inginkan hanya ini saja, anak-anak Ustadz, ya. Amati di daerah sekitar kita, lingkungan sekitar kita, ya, perpindahan barang apa saja yang terjadi, ya. Ini yang di dalam rumah antum, perpindahan yang terjadi di dalam rumah, kemudian di sekolah ketika olahraga atau perpustakaan, kemudian antum bisa perhatikan di pasar, ya, kemudian saat mengumpulkan hasil panen di ladang, kemudian perpindahan saat persiapan acara sebuah pesta, ya, atau acara, ya. Oke, antum tuliskan barang apa yang dipindahkan, kemudian karakteristik barangnya, ya, berapa jumlah barangnya, seperti yang tadi dicontoh Ustadz, ada gambar tadi yang dicontohkan, gelas menggunakan baki, ya, berapa beratnya, ya, kemudian tempat asal pindahnya, dari misalnya tadi dari dapur ke ruang tamu, tempat tujuan perpindahan, medan yang dilalui, seperti yang tadi, itu antum jelaskan. Kemudian apakah perpindahan jarak dekat atau jauh, ya, sudah mendukung oleh alat transportasi yang memadai. Oke, anak-anak Ustadz, ini 1, 3, dan 4 yang antum kerjakan, ya, anak-anak Ustadz. Yang 2 ini antum tidak perlu, antum ini yang 5 juga tak perlu, ya, anak-anak Ustadz. Paham, ya, anak-anak Ustadz? Ya, Ustadz harapkan antum semua memahaminya. Jika tidak ada yang tidak memahami, boleh antum menghubungi Ustadz langsung. Ustadz ingatkan sekali lagi kepada antum semua agar antum tidak bermudah-mudah, ya, untuk tidak mengumpulkan tugas. Ya, Ustadz harapkan antum semua dapat mengumpulkan tugas ini. Waktu yang Ustadz berikan seperti biasa 1 pekan, ya, 1 pekan. Jika antum bisa mengerjakan lebih cepat, langsung kumpulkan, akan lebih baik. Baiklah anak Ustadz, karena waktu kita sudah sampai, sudah cukup, Ustadz cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan antum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.